Ngono mau ya openingnya ya. Enak ya ya. Iki untuk wewo. Cengingas-cengingis no sih. Selamat malam teman-teman Musikaraung. Musikaraung. Tahu TV. Oke. Orang itu mentalnya jatuh, terus dia itu takut dan lain-lain. Aduh. Cut iso. Selamat malam teman-teman Raung TV. Malam ini saya menghadirkan sebuah tamu spesial yang berada di lereng Gunung Raung karena ini wilayah Gunung Raung. Seseorang pemuda yang terpilih menjadi kepala dusun di salah satu desa atau dusun di lereng Raung. Saya perkenalkan, beliau adalah Bapak Helen. Nah, ini saya mau tanya. Selamat malam, Pak. Selamat malam. Ya, Pak Kelar, Pak, sehat ya? Alhamdulillah sehat. Ini ya, Pak, ini santai, Pak ya. Oke, siap. Saya pengen tanya, ini biaya ini sampeannya mau tahu apa pernah cita-cita atau mungkin berangan-angan dari Pak Wo, kalau bahasanya Jawa kan kami tua, jadi orang yang dituakan apa begitu nih. Nah, terus sedangkan menurut saya umur jenengan kan juga masih ya anggaplah masih muda kan sangat begitu. Nah, ini bagaimana Anda menyikapi? Terus yang pertama cita-cita wis sampean pernah apakah memang angan-angan jenengan pengen jadi aparatur negara atau bagaimana? Monggo silahkan. Nggih, terima kasih. Mas Gede ya? Ya, dan Mas Bagas, Mas. Oh, Mas Bagas. Panggilnya Mas Bagas. Monggo. Jadi kalau bicara cita-cita ya, ingin jadi apa itu, saya cita-citanya dulu tentara, Mas. Tentara malahan. Cuma kan gini, Ya. kalau bicara cita-cita ingin jadi kepala dusun itu tidak pernah terlintas. Jadi cuma karena saya awalnya dulu kuliah dengan beasiswa, artinya kan diberi Pinter sama fasilitas oleh negara, sakjane ya ora. Lha iki lek mau oleh beasiswa biasanya kan satu terpilih, kedua pinter kan ngono. Ya standar lah. Iya. Standar lah. Jadi orang pinter itu orang lain yang menilai. Siap. Kalau saya sendiri nggak bisa. Rezeki lah. Rezeki lah. Ya artinya saya kuliah mendapatkan beasiswa, diberi fasilitas oleh negara. Yang penting tujuan saya itu ketika saya lulus itu bisa mengabdi gitu aja, Mas. Nah, Mengabdi untuk negara. untuk rasanya. negara, mengabdi untuk negara. Seiring berjalannya waktu, ketika saya lulus, saya langsung kerja di Probolinggo, Mas. Di apa itu, Pak? Di obat pertanian. Jadi sales, Mas. Sales obat pertanian. Harus barang mau. Ya pernah, Mas. Ketika itu dapat 1 tahun, kemudian dipindah tugaskan ke Banyuwangi. Nah, setelah di Banyuwangi kurang lebih 1 tahun juga. Awal mulanya itu karena di dusun ini vakum, tidak ada kepala dusunnya selama 8 bulan. Nah, itu kan lama sekali. Maka dari itu tokoh-tokoh yang ada di Sumberjo ini sebenarnya sudah mencari calon-calon yang layak untuk menjadi kepala dusun. Nah, seiring berjalannya waktu, ketika itu namanya ada panitia penjaringan. Panitia penjaringan dusun ini awalnya sudah mendata sekitar 16 pemuda yang ada di dusun Ikut penjaringan. ya, yang ada di dusun Sumberjo ini. Nah, seiring berjalannya waktu dari 16 pemuda ini ketika sudah didatangi ternyata banyak yang tidak siap, Mas. Mentalnya berarti ya. Ya banyak ya, kalau bicara tidak siap itu bisa dari faktor Banyak mental, faktor ya, Pak. Ya, betul. juga banyak dari sisi keluarga juga bisa menyetujui apa tidak. Nah, ketika itu langsung jadi yang siap itu cuma 3 orang, Mas. Nah, 3 orang ini dipilih di desa, diseleksi di desa dengan seleksi yang sangat ketat sekali.
akhirnya terpilihlah saya, Mas. Ya, cerita singkatnya seperti itu. Ya, saya mencuplik sedikit dari apa namanya, sing sampean ceritakan tadi. Nah inilah apa namanya perjuangan sampean tahu dari sales, terus ya kan dari bawah. Dari tugasnya. bawah. Nah ini banyak yang teman-teman pemuda sekarang itu tidak lakukan. Dalam hal ini akehe seneng-senenge iki apa ya kok? Maunya langsung enak, gak gelem sora dhisik. Nah, terus menyikapi zaman sekarang. Zaman sekarang. Yang Anda temui di sekarang dusun ya, kelasnya dusun ya. Kita ngomong dusun dulu lah. Dusunnya jenengan untuk menyikapi akan hal ini, apalagi tentang sekarang tentang dunia digital, media yang begitu bebas. Betul. Terus pola pikir dari pemuda yang sekarang ini seperti itu. Ini bagaimana Anda menyikapi tentang hal ini? Jadi gini Mas, ini kan di dusun Sumberjo, Ya. Desa Jambiwangi, Kecamatan Sempu. Kalau berbicara pemuda ini sangat luas sekali Mas. Yang pertama, kenapa kok pemuda ya Mas? Jadi kalau saya melihat sendiri di dusun ini, pemuda itu yang pertama Mas, masih ada di zona nyaman Mas. Pinginnya di zona nyaman, artinya sebenarnya di usia produktif itu pemuda itu harus gencar-gencarnya atau semangat-semangatnya belajar ataupun bekerja. Nah di zaman sekarang itu kebanyakan pemuda itu memang pinginnya zona nyaman. Zona nyaman itu dalam bahasa artian bagaimana? Zona nyaman itu gini Mas, mereka tidak bisa memaksimalkan waktu yang dia miliki. Tidak mengetahui peluang-peluang. Nah, banyak sekali peluang-peluang yang ditinggalkan. Bahasanya berarti ya, tidak bisa membaca peluang pekerjaan di luar. Peluang pekerjaan dan banyak sekali. Contohnya begini Mas, ketika mungkin kebanyakan sudah bekerja lah ya Mas. Ya. Lulus SMA, habis itu bekerja tidak mau melanjutkan ke perguruan tinggi atau perkuliahan. Jadi mereka inginnya langsung bekerja. Ketika bekerja, mereka tidak memanfaatkan waktunya dengan maksimal lah anggapannya. Karena gimana ya, banyak waktu yang ditinggalkan dengan mungkin main game dan lain-lain lah. Ataupun dengan kegiatan-kegiatan yang kurang bermanfaat. Tapi juga sekarang saya potong. Sekarang main game loh bisa jadi YouTuber dan lain-lain loh. Nah ini apakah tidak bisa difasilitasi loh? Betul sekali Mas. Ketika bermain game itu memang sekarang apa ya, dukungan dari pemerintah tentang dunia e-sport ya. E-sport itu sangat luar biasa sekali. Tapi kan apa ya, kemampuan mereka itu setengah-setengah masih. Sekedar niatnya ya cuma sekedar hiburan kan begitu ya. Tidak benar-benar apa ya, diseriusi ya seperti itu. Kalau memang diseriusi itu malah menjadikan peluang yang besar. Cuma kan sekarang cuma berarti kembali lagi tidak bisa membaca peluang kan begitu. Betul. Ya. Terus selanjutnya masalah pemuda yang ada di dusunnya dengan itu, kira-kira ini untuk kedepannya apa sih mungkin programnya dari desa ataupun dari jenengan sendiri sebagai Pak Wo atau kami tua di dusunnya jenengan untuk membangun ataupun merubah pola pikir dari pemuda itu bagaimana? Jadi gini Mas, kalau berbicara tentang pemuda, apa sih yang harus dibangun dulu? Ya. Kalau menurut saya yang harus dibangun dulu itu jiwanya Mas, atau SDM-nya, baru raganya. Sumber daya manusianya. Ya. Berarti pola pikir. Ya, pola pikirnya. Ketika kita bisa membangun jiwa para pemuda, membangun raga itu sangat mudah sekali. Contohnya begini Mas, kebanyakan pemuda sekarang itu misalkan diajak untuk membangun dusun, itu sangat sulit sekali Mas, karena banyak anggapannya mereka kita itu mengikuti perkumpulan, organisasi dan lain-lain
yang mereka pikirkan tuh dapat apa kan seperti Nah, itu. bukan apa yang saya berikan. Nah, Nah, bukan ini apa yang saya yang berikan. mau saya bahas tentang ini menarik Pak Wo. Jadi ngeten Wo. Kalau menurut orang-orang yang sukses yang pernah saya baca ya, Betul. orang sukses itu kan sebenarnya action dulu. Saya pernah membaca berarti ya. Saya ya situ Wo, ya baca situ Wo. Jadi ngeten mungkin Wo. Apa ya? Melakukan apa yang dia lakukan, terus memberikan yang terbaik untuk yang dia lakukan, baru pasti kan feedbacknya ada, Ya, kan begitu. Nah ini betul. pola pikir di masyarakat ya, jangankan pemuda itu masyarakat itu seperti itu. Iya, Jadi betul. apa yang tak oleh itu kok sampean? Kayak aku wis ngene wis sampean. Kenal sampean. Bahasanya seperti itu. Lho apa aku tak oleh itu kok sampean. Nah ini sebenarnya harus dirubah. Nah ini perlu cara ini. Monggo. Ini sharingnya gimana? Ya, yang pertama itu tadi Mas, kesadaran yang pasti bahwa mereka itu hidup di dusun ini, hidup di lingkungan ini tanah air mereka. Masa sih mereka tidak mau membangun, menjaga lingkungan ini, kan seperti itu Mas. Ya. Kalau itu ditanamkan di diri mereka, pasti insya Allah para pemuda itu siap untuk membangun dusun. Ya. Artinya mereka harus sadar memang mereka hidup di sini. Ini tanah kelahiran mereka. Mereka juga harus menjaga nama baik, ikut membangun dan ikut Dusunnya ya. dusunnya biar baik di mata masyarakat atau baik di wilayah lainnya. Kalau pandangan orang luar itu di dusun kita sudah baik, berarti dusun kita baik. Kita nggak perlu Mas membagus-baguskan atau biar dusun kita itu baik itu cuma sekedar omongan itu kita nggak perlu seperti Tapi itu. buktinya yang penting. Dengan dusun ini baik, dusun ini bagus, pasti orang luar juga akan tahu. Ya. Ya kalau saya melihat memang saya masuk dusun Sumberjo ini untuk pemudanya memang tidak saya bandingkan dengan pemuda yang di kota karena ini desa ya, itu memang pola pikirnya jauh. Tetapi untuk masalah actionnya dalam hal daya juang bekerjanya mungkin beda, kan begitu Wo. Nah ini apakah perlu untuk pemuda ini untuk lebih berkembangnya itu kita kenalkan dengan dunia luar? Dalam hal ini pola pikir mindsetnya itu kita rubah lagi untuk bisa lebih bagusnya. Contoh kalau di sini basisnya kan perannya nih, nah gitu. Nah, jenengan juga yang jelas untuk link-linknya ke depan kan juga banyak. Apakah ini juga perlu ke depannya seperti itu? Mungkin bisa ekspor kayak atau memang pertaniannya bisa sampai kita luaskan gitu. Bagaimana? Perlu Mas, sangat perlu sekali. Karena kalau kita hanya berkecimpung di sini tanpa tahu dunia luar, ya cuma di sini aja pengetahuan kita juga terbatas ya. Maka dari itu ya memang perlu kita belajar dari luar pun juga perlu. Yang jelas tujuannya yaitu untuk kemandirian pemuda itu sendiri dan lebih luasnya untuk membangun dusun juga. Iya, memang saya melihat itu kan kebanyakan mentalnya mental kampung. Jadi pada saat di kampungnya mereka dadanya besar, gitu loh. Nah, gue wis metu ke desane. Nah, minggu. Nah, ini bagaimana ini? Nah, ini saya perlu sharing tentang penguatan mental. Nah, bacanya. Sampean kan wis ono rene gitu. Ke Jember gitu Bondowoso. Ini kan harusnya ditularkan lah ke pemudanya. Ini bagaimana? Kalau bicara mental itu Mas, yang jelas kan orang takut itu Mas ya. Kalau dia sudah menguasai situasi, yang jelas dia tidak akan takut. Nah, kembali lagi Mas berbicara mental, artinya formal santai balik nih ya Mas nang mental ya. Lah ngomongnya mental. Kenapa toh wong iki kok mentalnya bisa jatuh, terus dia bisa ketakutan, bisa ciut dan lain-lain? Karena yang pertama yang jelas dia tidak menguasai hal tersebut Mas. Kalau dia benar-benar menguasai, tidak ada yang namanya takut atau mentalnya bisa down dan lain-lain.
Jadi kembali lagi ke apa ya? Nanganu Mas. SDM-nya dia Mas. Kalau SDM-nya itu sudah siap, jiwanya sudah siap, masalah mental itu pasti aman. Berarti kayak wong bal-balan kuwi mau lek wis pinter ngiring bal pasti pede kan ngono. Lek wis isone setengah-setengah mesti dhek lek wis musuh lawan sing rada pinter mesti mentale don ngono. Iya, betul enggak? Betul. Jadi yang pertama poin yang tak ambil berarti penguatan mentalnya kepercayaan diri dulu. Nah ini memang saya lihat seperti itu teman-teman ini belum mempunyai itu tadi jiwa mental yang yang kuat itu belum. Ini mungkin PR-nya jenengan ke depan bagaimana. Nah itu karena memang biar nggak kayak kodok yang tempur dong. Jadi pas merkungkung ada kata dhuwur padahal asine ya ora ngono kuwi lho pikirku. Nah ini terus kedepannya untuk penguatan sistem ekonomi. Nah kebanyakan ini bagaimana program ini kan? Jadi gini Mas, kalau sistem ekonomi itu kalau dari desa sendiri kan banyak melakukan pelatihan terhadap pemuda. Yang jelas dari pusat pun mensupport dengan UMKM yang harus ada di semua wilayah. Jadi kalau dari pemerintah sendiri pun sebenarnya sudah banyak terobosan Mas. Cuma yaitu kembali lagi ke kita bisa memanfaatkan apa tidak. Terus kedepannya Mas, memang kalau berbicara pemuda itu Bung Karno kan pernah bilang beri saya 10 pemuda. Berikan saya 10 pemuda, akan ku mau? Guncang akan dunia. Ku guncang dunia. Kan seperti itu. Itu bisa itu. Kenapa tuh kok pemuda Mas? Kok gak orang tua? Berikan saya orang tua. Amer itu. Enak. Ya moga. Ya karena pemuda itu masa depannya bisa lebih luas. Pola pikirnya lebih panjang. Suatu contoh gini Mas, kenapa kok klub-klub sepak bola itu beli pemain pinginnya yang muda? Nah, karena yaitu untuk jangka panjangnya. Nah, ketika kita memilih orang tua, misalkan dia tentara ya Mas, ya mungkin dia cuma jadi tentara ya. Tapi kalau kita milih pemuda, artinya pemuda itu bisa jadi presiden malahan. Nah, seperti itu. Jadi mungkin masa depannya lebih lebih jauh lah, jangkauannya juga masih lebih jauh pemuda. Terus ini kan berapa tahun dari Pak Wasa? 2 tahun setengah. 2 tahun setengah. Kesulitannya apa di lapangan? Terus susahnya apa? Senangnya apa? Ini kan menjadi Pak Wo. Apanya dulu ini? Ya monggo. Susahnya apa? Susahnya dulu ya. Nah, susah sih senangnya carry kan. Susahnya itu gini Mas, ketika kita jadi orang yang di depan, kita itu pasti jadi tempat sampah. Tempat sampah itu sampah. Tempat sampah juga tempat sampah. Iya. Menerima aspirasi kan begitu. Banyak aspirasi dari masyarakat, banyak kritik yang membangun maupun kritik yang menjatuhkan, banyak yang tidak suka maupun yang suka. Jadi gini Mas, kalau berbicara suka tidak suka, ketika orang itu tidak suka ya Mas, kita berbuat benar pun dia tetap tidak suka. Apalagi kita berbuat baik. Salah. Itu ya. Jadi masih sampai wis uap yo kaya apa gak seneng yo wis ngono. Ya, seperti itu. Terus selanjutnya ketika kita jadi orang yang di depan itu memang kita harus siap mental Mas. Mental itu tadi. Jadi kita harus siap dikritik. Kritik itu banyak sekali, kritik yang membangun ya Mas. Ataupun kritik yang menjatuhkan. Kalau saya pribadi sih
kritik yang membangun saya tampung, kritik yang menjatuhkan ya. Ini apalagi Ya. jenengan termasuk kami tua termuda ya, ini ya daripada yang dulu ya. Nah ini kan yang 24 jelas tahun ya. menjadi beban mental juga ya bagi jenengan ya. Ya Nah Mas. ini bagaimana jenengan menyikapinya? Jadi karena gini Mas, niatan Mas, karena sudah niatannya mengabdi ya. Lillahi ta'ala ya. Ya, Mengabdi ya. niatannya mengabdi, badai sebesar apapun harus di Wah, kata-katanya Gitu. kata-kata luar biasa. Wabut ya. Kata-katanya mau apa Itu- seru gitu. Ya, gitu Mas. Kalau gimana ya? Karena sudah niatan awal mengabdi, artinya memang saya jadi kepala dusun ini artinya ya apa ya? Yang saya cari ya bukan nyantai-santai, aman-aman saja. Ya memang menyelesaikan masalah, pasti timbul banyak masalah yang ada di dusun. Tugas saya itu untuk menyelesaikan masalah Dan ada tersebut solusinya, dan begitu ada solusinya. Terus senengnya nunggu gaji. Enggak Mas. Ada bengkoknya pira mau. Kalau itu anu lah. Jadi seneng saya itu ya, Sakjane gajine pira to? aduh, aja Mas. Wakeh Mas, Enggak, biar jadi motivasi kok. Jadi gini, wakeh. biar jadi motivasi untuk teman-teman nanti yang melihat, ya minimal merangkak dari bawah lah. Kalau kadang-kadang kan pola pikir jadi orang kami tua itu kan harusnya minimal umurnya tua kan begitu. Ya kan nggak seperti itu. Jadi kalau tahu senengnya kan nggak mau susahnya loh. Kalau seneng ngero kan mesti kan mereka, apa tak dari kami tua. Nah, jadi kan ada regenerasi ke depannya gitu loh. Jelasnya kan ya bengkok oleh gitu. Jadi, Lumayan lah. nggih, kalau Mas ini Mas Bagas ya. Masalahnya gini loh, aku tahu nyalon gak jadi. Aku tahu nyalon yang Demi Sari ngono wong. Gak jadi aku. Wong. Oleh 19 Maret aku. Jadi kita sama-sama. Kalau jenengan udah rezekinya jenengan. Aku Iya. masalahnya tahu nyalon dulu. Gak jadi aku. Jadi durung kena nur. Ya bener, mungkin faktor rezeki, Ya. ambek faktor lah wong Jawa ngomong pulungi. ngono Ya, Mas. pulunge beda. Pak Mas Bagas tadi bilang kami tua ya kan maksudnya wong tua. Nah, betul. Tapi sebenarnya bukan wong tua sih Mas, tapi Dalam segi umur udah harus ya, tapi kan pemikirannya yang harus tua. pemikirannya yang tua Mas. Tapi sebenarnya ya si gurung tua Mas pikiranku. Jadi masih banyak belajar lah. Ya, Masih ya semua kan banyak belajar. Hidup ini kan belajar loh. Iya. Jarene kan ngono. Ya. Dan dari Oh senengnya loh, Pak. oh seneng ya. Senengnya Pak. Soalnya susah wakil langsung enggak ini. Langsung Ya jelasnya nek susah ya tadi diomongnya kan entek Pak. ya Itu kalau mesti ya. kalau bicara sih susah sih Mas ya. Apalagi tentang keluarga juga pasti sedikit banyak waktunya juga. Terpengaruh ya. Ya waktunya juga berkurang lah untuk keluarga. Tapi karena sudah berstatement sama istri, jadi yang penting niatannya mengabdi, mau masalah sebesar apapun harus dilalui. Ya, ya, ya. Berarti kan ini Sampai ngerokok Mas ya? Monggo. Tadi Bu Boy kan juga mendukung support penuh ya jelasnya ya Pak ya. Ini Bu Boy-nya ini orang Jember ya Pak ya. Jember Ya, Mas. jadi beliaunya ini mendapatkan istri itu pas kuliah ya, teman kuliah juga ya. Temen kuliah. Teman kuliah. Nah, senangnya gimana kok? Senangnya? Kalau bicara seneng itu Mas ya, saya itu senengnya ketika keluar kumpul sama masyarakat, bisa membantu masyarakat itu yang paling seneng Mas. Jadi ketika masyarakat ada permasalahan, saya bisa membantu, habis itu permasalahannya selesai, beliau tersenyum dengan gembira dari hati yang paling dalam. Tapi kadang sih di itu ya. Ini, si resiko Mas. Resiko. Dan saya tidak takut dipaido Mas gitu loh. Karena ya gitu sekarang itu tuntutan masyarakat sangat besar Ya, sekali. karena orang banyak ya. Jadi Karena banyak karepe wong akeh ya waduh kan ra iso to. Ya. Jelas ya kan begitu. Ya, saya juga pernah jadi orang di depan lah dalam hal ini di sebuah lembaga. Ya bener apa yang sampean omongne mau pada saat awak dhewe ning ngarep iku dari sampah.
dalam hal sampah mau yo salah iku pangkat dipaedo, bener pun itu awak dhewe sing dipaedo kadang. Ya. Nah ini perlu jiwa yang besar untuk menghadapi itu. Betul. Tapi niatnya kan kita kan lillahi ta'ala ini untuk Iya. sebuah pengabdian. Pengabdian. Dan itu saya rasakan menjadi proses untuk diri saya untuk Iya. sebuah pendewasaan. Pendewasaan Mas itu penting. Karena kalau kita tidak dari masalah-masalah tersebut, kapan kita dewasanya? Nah, Kan betul. gitu. Apalagi kita ada masalah dihindari, gak kira dewasa. Iya, betul. Jadi jangan pernah lari dari masalah. Dari Nah, ini masalah. untuk hari ini bagaimana, Wo? Jangan pernah lari Dari masalah itu, apapun yang di depan terak ya. masalah itu pasti ada dan pasti setiap mbok wong sugih, mbok wong gak duwe, Pasti ada mbok wong masalah. ngono pasti punya masalah dan masalah yang berpikir ya masalah. Ya, Dan- terus ini apa namanya? Untuk kedepannya lima arep ngomong apa wae? Kita apa aku? Lima ngomong apa? Ya santai wae. gak usah grogi Mas. Aku kumpul sampai grogi loh. Jadi saya ketemu sama Pak Helen ini dulu di lapangan sepak bola. Jadi beliaunya ini dulu pemain bola yang berposisi di back, ya back tengah. Ini paling sulit dilewati. Back ya? Lang dindi yang tahu Nang dindi. kiper ya, Oh ya, kiper juga ya. tahu striker. Striker Ya. mandul. Awalnya striker Mas. Oh iya ya. Gak iso ngegol nih, akhirnya jadi back kayak wis. Tapi jenengan jadi back malah menjadi benteng pertahanan yang paling takut nggak bisa dilewati ya. Iya Mas, soalnya musuh arek cilik-cilik. Nah sekarang ketemu lagi di lapangan badminton sama saya. Nah ini badminton juga paling hebat beliaunya ini. Jadi pertahanan juga kuat. Tapi kadang-kadang lek wis nyemes pendo nu gak paham jalan mana Mas. Entek. Faktor U. Terus ini apa namanya? Kesulitannya yang paling sulit itu apa? Menyadarkan masyarakat Mas, yang paling sulit. Dalam hal Dalam hal untuk ikut membangun dusun Mas. Jadi Yaitu untuk program pemerintah sendiri yang mau dijalankan ke pemerintah ke masyarakatnya sulit gitu. Jadi gini Mas, kalau bicara anggaran ya Mas, anggaran desa melalui DD, ADD itu tidak akan cukup untuk membangun ya Mas. Untuk membangun keseluruhan tidak akan cukup. Nah, bagaimana untuk mempercepat pembangunan yang ada di dusun-dusun di desa Jambiwangi ini? Salah satu terobosannya yaitu swadaya masyarakat. Untuk diri. Nah, artinya swadaya masyarakat itu masyarakat kita libatkan untuk pembangunan yang ada di dusun. Ya, cuma itu Mas kendala karena kita dari pemerintah pun, dari pemerintahan desa pun juga gak tega Mas sebenarnya. Ketika ada pembangunan, mau mengadakan tarikan kepada masyarakat juga kita Nah, sebenarnya nggak tega. Sakjane aku penasaran gitu. Tugasnya Pak Wo itu apa sih sebenarnya? Tugasnya Tugas Pak pokoknya ya, tupoksinya kamu itu apa? yang jelas Sebenarnya. yang paling penting ya tugas kepala dusun yaitu membantu tugas kepala desa. Oh berarti Gitu. urusannya naik ya? Iya, Kenaiknya itu ke Pak Lurah, terus turunnya langsung ke kepala masyarakat. dusun. Kepala dusun Kepala dulu. dusun. Habis itu baru ke Kepala masyarakat. desa, kepala dusun, ada perangkat dusun yaitu Bapak RT, Bapak RW, Berarti masyarakat. Pak Dusun ini berkoordinasi dengan RT dan RW. RW. Ya. Oh begitu. Terus sebenarnya fungsi tupoksi yang paling pokok itu apa? Membantu tugas kepala desa, Mas. Menjalankan programnya. Iya, karena punya kepala desa itu kan punya visi misi. Nah, tugas kepala dusun itu membantu visi misinya kepala desa. Berarti apa yang menjadi program kepala desa Ya, itu yang menjalankan ya Kepala Dusun dengan kepala dusun perangkatnya dengan gitu ya? perangkat RT RW. Oke. Oke, mungkin sekian dulu bincang-bincang kita. Ya terima kasih Pak Wo sudah mau hadir di tengah-tengah masyarakatnya. Ini Yes. mungkin semoga ke depan kita bisa
berkolaborasi lagi Oke, yang siap. membuat Siap. program-program visi misi dengan pemuda Siap. di sini agar lebih maju. Iya. Yang Itu, jelas teman-teman. mungkin satu pesan ya Mas buat pemuda, yang jelas itu tadi ketika kita berbicara pemuda ya Mas, saya minta tolong kepada pemuda khususnya yang ada di Dusun Sumberjo, lebih bisa memanfaatkan waktunya, lebih bisa dimaksimalkan lah. Ya. Jangan suka di zona nyaman, artinya dengan waktu yang terbuang sia-sia. Soalnya lak tuwek pasti getun Mas. Ya, betul. Lak tuwek pasti getun. Jangan jadi kaum rebahan, Nah, cocok, gitu ya. cocok. Tapi banyak juga kaum rebahan sukses loh. Iya. Faktor rezeki juga. Faktor rebahan berarti beda ya. Ada Tapi yang rebahannya dia itu pola pikirnya Ya. muter otaknya kan begitu. Tapi kalau rebahannya hanya main game ya beda kan begitu ya. Tapi sukses itu tidak akan tercapai kalau kita nyantai Mas. Ya, Pasti orang-orang yang sukses itu lebih dari kita semua orang-orang yang nyantai seperti ini Siap. Mas. betul. Oke, terima kasih Pak Wo. Oke, sama-sama. Atas sharingnya, atas masukannya, pendapatnya sudah saya mau undang di Raung TV Channel. Ini salah satu channel pemuda jenengan. Ya, siap. mohon disupport. Oh, Mungkin siap. kasih supportnya dengan like, comment, dan share. Silahkan. Siap. Monggo. Jangan lupa like, Oh. comment, dan share. Begitu. Monggo. Jangan lupa like, komen, dan share untuk seluruh masyarakat Dusun Sumberjo dan Raung TV. Raung TV. Ya, Raung TV. Oke, Terima terima kasih. Selamat malam. Saya akhiri teman-teman, ini podcastnya malam ini kita akhiri dulu. Selamat malam, sampai jumpa lagi.